orang yang takut kepada Allah. Coba perhatikan terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini ayat ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Siapa nak membaca? Sampai belum tahu saya kasih tahu deh. Ya, surat An-Nazi'at. Tolong dibuka surat An-Nazi'at, surat yang ke-79, ayatnya ayat yang ke-40 41. Silakan siapa nak membaca? Boleh langsung artinya? Ya. Monggo Bun, silakan Bun. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, buktinya dia takut kepada Allah itu apa, Bu? Dibuktikan apa? Dia kekang segala macam keburukan dari hawa nafsunya, amarahnya. Dia rantai, dia penjarakan keburukan, maksiat dan dosanya itu. Tidak ada dia keinginan melakukan yang buruk-buruk, maksiat dan dosa. Maka apa janji Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah berikan baginya adalah surga. Bu, yang dikatakan takut kepada Allah setidak-tidaknya 4 hal ini ada pada diri kita. Ya, boleh ditulis, boleh dicatat, diingat-ingat, nanti semester keluar loh ini ya. Jadi yang dimaksudkan takut kepada Allah yang pertama adalah takut. Buat ABC aja Bu ya, ABC tadi kan biar gampang. Jadi takut kepada Allah paling tidak 4 hal. A, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Ya, ini ya orangnya Bu ya, ada yang mencabut Allah. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Nanti uraiannya ini saya uraikan nanti. B, yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Biasanya yang suka melanggar hukum syariat Allah itu suami atau istri, Bu? Halo? Suami istri parah banget dua-duanya berarti. Kalau biasanya yang nggak jujur suami atau istri, Bu? Suami. Sabarlah dirimu, jangan terburu nafsu. Tenangkan dirimu ini di masjid, Bu, disaksin malaikat. Ya. Lebih baik jujur. Sekali lagi saya tanya, ibu-ibu biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Dua-duanya parah banget dong. Jujur semalam, alhamdulillah. Sekali lagi Bu, biasanya yang nggak jujur biasanya suami atau istri? Kalau ibu bilang suami nggak apa-apa, ya. Terus, cuman kalau ibu bilang suami, terus ada pertanyaan selanjutnya. Nah dulu nemunya di mana? Pojokan, pengkolan, astagfirullah. Ya. C, tadi kan yang B tadi takut jika melanggar hukum aturan syariat. C, yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut jika dicampakkan ke dalam siksa nerakanya Allah. Nauzubillah min. Takut jika dicampakkan ke dalam siksa azab nerakanya Allah. D,
A, B, C. Tadi kan dari saya. Nah coba yang D-nya gantian dong dari ibu, masa aku terus? Halo, assalamualaikum. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Apa yang D? Kan takut itu meliputi paling tidak ada 4. Takut jika Allah mencabut petunjuk hidayah dari dirinya ya. Takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Yang C, takut jika dicampakkan ke dalam siksa nerakanya Allah. Nah yang D ini Bu, banyak orang nggak menyadari. Apa itu? Apa? Apa yang D? Ya, jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksudnya. Anda boleh mencoba lagi. Jadi yang dia adalah Bu, ini Bu yang kita termasuk harus takut. Apa itu? Takut ketika dalam ujian Allah meninggalkan kita. Ngeri gak Bu? Takut ketika dalam ujian Allah meninggalkan kita atau Allah tidak menolong kita. Artinya seberat-beratnya ujian pun kalau Allah menolong aman lah Bu. Tapi ringan ujian sekecil apapun Bu, kalau Allah nggak tolong ngeri kita. Baik ya Bu ya. Nah takut kepada Allah yang pertama tadi adalah takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Ini adalah kaitannya dengan murtad Bu. Ibu pernah mendengar ada seorang artis katanya ya, dia menikah dengan seorang laki-laki yang non muslim, tapi dengan dakwahnya itu si laki-laki tadi mau masuk Islam, menjadi mu'alaf. Kan bagus ini, dia punya amal soleh kan. Begitu suaminya meninggal, setelah masa iddah selesai, dia nikah lagi dengan laki-laki yang non muslim, malah dia pindah agama. Nauzubillah. Bu, ini yang paling mengerikan, kisah tentang Ubaidillah. Tahu kisahnya?